Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Gedor-Gedor Sakalis. Bersama saya, Nasyatul Askia, sebagai host di episode kali ini. Pada podcast kali ini, kami akan membahas topik tentang 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Kadugede, Bapak Rida Jaya Buana, SPD MPD. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung pada episode kali ini. Sama-sama ya. Baik, langsung saja. Apa aja sih Pak 7 kebiasaan anak Indonesia? Ya, kalau berbicara 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ya, sebagaimana Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sampaikan, itu yang pertama bangun tidur ya. Bangun pagi ya, bangun tidur itu ya pagi-pagi gitu ya. Kemudian yang kedua bangun pagi, yang keduanya adalah beribadah. Nah, berikutnya ada berolahraga ya. Yang keempatnya adalah makan makanan bergizi. Itu. Dan yang kelima gemar belajar, keenamnya bermasyarakat, dan yang ketujuh adalah tidur cepat ya. Kalau dilihat ini kan sepertinya ini reguler gitu ya, keseharian gitu. Apa sih daily activity yang harus dilakukan ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu harapannya apa? Karena memang mungkin ini kalau pernah kita merasakan, kayaknya tidur cepat itu agak sulit juga ya. Iya sih Pak, emang. Jadi kalau menurut Bapak, faktor apa sih yang mengharuskan agar anak Indonesia ini punya 7 kebiasaan baik? Yang jelas ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan upaya dari Pak Menteri ya, bagaimana pembiasaan ya, terutama dari tadi bangun tidur, kemudian ke aktivitas keseharian, dan sampai tidur lagi ya cepat, itu di manage ya, dikelola dengan baik ya. Jadi ini kan kadang-kala sulit kalau bicara tadi ya, kita mungkin beribadah ya, harapannya kita ya, semisal peserta didik yang memang yang beragama Islam misalnya ya, itu beribadah. Jadi bangun tidur itu ya sebelum subuh misalnya. Itu. Jadi sebelum subuh, karena tadi tidurnya cepat gitu. Jadi sebelum, intinya tidurnya tidak larut malam gitu. Jadi memang kalau di ini habit kan ya, jadi kebiasaan, dan itu semacam aktivitas dalam keseharian. Ya. Jadi emang berpengaruh banget ya ke daily activities anak-anak. Betul, itu sangat berpengaruh. Karena kalau mau jujur misalnya nih, kita tanya misalnya, sebut saja ya, hal yang kecilnya tadi bangun tidur ya bangun pagi dengan tidur cepat gitu ya. Kenapa sih di ujungnya tidur cepat gitu, terus ini bangun pagi? Ya orang nggak akan bisa bangun pagi kalau tidurnya larut gitu ya. Itu seperti itu kan. Itu. Apalagi di aktivitas keseharian. Nah, di sana kan termasuk yang menunjang aktivitas kita itu kan untuk fisik ya, biar terjaga fisiknya sehat ya, kita juga membutuhkan olahraga, kemudian ininya asupan gizinya juga terpenuhi. Jadi ini tuh kayak semacam dorongan gitu ya Pak, buat kebiasaan anak Indonesia biar lebih baik lagi. Iya. Insya Allah itulah. Jadi kita yang penting kitanya berusaha melaksanakannya, dan bukan sesuatu hal yang sulit, karena memang sebenarnya bagian dari kebiasaan keseharian kita. Iya deh. Berarti omong-omong nih soal dorongan, bagaimana sih caranya agar anak Indonesia itu punya
7 kebiasaan ini? Apakah perlu dorongan dari orang lain atau emang harusnya dari kesadaran diri sendiri aja? Ya kalau Bapak sih bicaranya tidak Indonesia dulu lah, karena Bapak kepala SMA Negeri 1 Kadugede ya. Di Jadi SMA Negeri 1 sudah, Kadugede iya. lah. SMA Negeri 1 Kadugede. Jadi ini kan salah satu upaya. Kemudian pembiasaan ini ya dikembalikan gitu. Kita sosialisasikan, dikembalikan ke peserta didik juga seperti apa ya. Karena ini melibatkan juga orang tua di rumah. Jadi ya sama ya, kita juga sampaikan kepada orang tua juga ya, bahwasanya upaya ini kan upaya bersama. Jadi kalau pendidikan itu tidak bisa hanya di sekolah saja. Karena ini kalau dilihat kan tidak hanya di sekolah, tapi insya Allah lah Bapak di sekolah, ke Bapak Ibu guru juga sampaikan bahwasanya kita menginginkan ya, berharap dengan adanya sosialisasi ya ke peserta didik bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi tidak hanya istilahnya hanya disampaikan, tapi ya Bapak juga kadang-kadang ya mungkin ketika berkeliling bertemu dengan peserta didik, bertanya bagaimana dengan belajarnya, ya itu kan ya belajar, konteks belajar. Kemudian ya Bapak juga sesekali pernah ya gitu, misalnya bertanya tidurnya jam berapa gitu, atau bangunnya jam berapa, itu juga kan bagian dari kita mengingatkan gitu. Berarti benar ya Pak, kalau dorongan dari orang lain itu emang perlu, tapi kesadaran diri juga sangat perlu. Lebih penting itu sebenarnya ya perubahan yang pada diri seseorang itu ya dari dalam dirinya. Yang paling kuat itu dalam dirinya. Karena apa? Kalau yang faktor eksternal ya dari luar itu ya mungkin ya istilahnya masih memang perlu. Karena apa? Dalam satu grup misalnya, satu kelompok, kita mungkin saling mempengaruhi ya. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita dalam diri itu kuat ya. Berinisiatif. Inisiatifnya kuat, kemudian ada keinginannya kuat. Di sisi lain ya, memang yang namanya pembiasaan itu memang awalnya seperti pemaksaan ya. Seolah-olah asa dipaksa gitu ya. Tapi insya Allah ini bukan paksaan dalam pengertian yang negatif, tapi berusaha yang tadinya kita misalnya ini, tapi dikendalikan, membuat jadwal itu kan dengan penjadwalan. Kalau dulu ada istilah kita tidur jam berapa, kemudian bangun lagi jam berapa, aktivitasnya apa hariannya, seperti itu. Tapi dengan dibuat lebih 7 pembiasaan ini kan kita berusaha ya, ini tahapannya ini seolah-olah urutan, tapi pada dasarnya ya mungkin saja di konteks ini kan bukan berarti harus kita setelah berolahraga makan, setelah makan belajar, enggak juga kan ya. Ada hal yang mungkin ini, tapi kan nggak mungkin juga ya. Tiba-tiba kita bangun pagi misalnya tidur cepat juga. Jadi ada jedanya gitu ya Pak. Jadi di sini kan acuannya, tapi kalau dilihat itu kan seperti dalam keseharian, pembiasaan lah, pembiasaan berarti keseharian. Emang ya karena kesadaran diri itu yang menjadi peran utama buat menjalankan ini kebiasaan. Jadi dia akan terbiasa kalau dia punya inisiatif. Betul. Jadi kalau ngomong soal tadi nih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi sebenarnya tuh manfaat apa sih yang didapatkan oleh anak tersebut jika dia berhasil menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Kalau dilaksanakan tadi dengan sepenuhnya ya, sepenuh hati ya, tanpa merasa terpaksa, ini kan akan bagus ya. Karena sebut saja ya, aktivitas hariannya itu betul-betul terkelola dengan baik. Jadi kita berbicara tentang bangun pagi ya, kan bangun pagi itu bagi anak-anak itu kan kayaknya apa ya, kalau dia tidurnya larut malam akan sesuatu yang sulit lah. Iya, susah sekali ya.
Tapi dengan adanya tadi pembiasaan yang baik ya, itu manfaatnya itu banyak sekali ya. Karena dia mampu yang paling sederhananya dia disiplin diri, dia sudah mampu mengelola diri sendiri, dia bisa selesai dengan urusannya sendiri. Kalau dia mampu yang 7 itu dilaksanakan, ya dia istilahnya terbebas dari seolah-olah aduh ini saya nggak bisa tidur ini gitu, tidur cepat, tapi terus nanti bangunnya pagi lagi. Kemudian dia melakukan ibadah juga bisa istilahnya lebih fokus gitu ya. Kemudian bisa berolahraga supaya secara fisik juga sehat, secara psikis juga sama sehat juga gitu, sehat jasmani dan rohani gitu. Jadi emang bukan untuk orang lain, bukan untuk pendapat ke orang lain, tapi ke diri sendiri juga ya, kayak keimanannya, betul. Kayak ke pendidikannya biar lebih fokus lagi. Lebih fokus, betul. Jadi kalau dipikir-pikir lagi nih, Bapak ada gak sih pesan buat siswa-siswi SMA N1 Kadu Gede buat menerapkan 7 kebiasaan ini? Ya, yang terpenting apa ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kan bisa dilaksanakan ya, terutama dengan penuh kesadaran dan tanpa merasa ini sesuatu hal yang memberatkan. Insya Allah kalau dengan rasa tanggung jawab dalam diri sendiri, ya insya Allah ini bisa dilaksanakan. Jadi kembalikan lagi kepada diri sendiri, kesadarannya tumbuhkan, dan tentunya Bapak juga memperkuat karakter itu. Kalau di SMA Negeri 1 Kadu Gede ada istilah 7S ya, 7S: senyum, salam, sapa, sopan santun, silaturahmi, dan saling mendoakan juga ya. Itu pembiasaan pada penguatan karakternya. Untuk yang 7 kebiasaan ini kembalikan lagi, ayo yakin bisa ya. Toh ini kan bukan program yang istilahnya mengada-ada. Ini program yang tinggal kita laksanakan saja. Kita lakukan dengan penuh kesadaran, ya insya Allah berjalan dengan baik. Dan nanti insya Allah laksanakan dengan penuh kebahagiaan ya, dengan rasa bahagia, ya insya Allah nanti sukses semuanya ya itu. Amin Pak, amin. Semoga sukses semuanya. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Rida sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan motivasi bagi kami. Baiklah, nantikan lagi episode Gedar-Gedor Sakalis di Semen Saka TV. Saya Nasyatal Askia sebagai host pamit undur diri.